Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082600125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traumatic emergency blood trauma to the chest and abdomen. Yang pertama-tama, eh, trauma chest, yaitu 50% kematian setelah trauma. Kurang dari 10% trauma tumpul dan 15-30% trauma tembus toraks yang membutuhkan torakotomi. Kematian meningkat 25-28%. Cedera diafragma, paru, pembuluh darah besar. Selanjutnya, patologi paling umumnya itu adalah hipoksia. Untuk mekanisme trauma itu sendiri, trauma tumpul yaitu trauma langsung, fraktur iga, trauma deselerasi, dan trauma kompresi. Advanced Trauma Life Support atau ATLS, yaitu prinsipnya ABC trauma pada semua pasien trauma toraks. Yang pertama ada airway, breathing, circulation, thoracotomy, disability, neurocheck, exposure, remove clothing, roll person. Untuk pemeriksaan klinisnya itu yang pertama status mental biasanya menurun, biasanya nadinya hilang, melemah, takikardi atau bradikardi. Untuk tekanan darahnya itu bisa hipotensi, tekanan darah menyempit, pulsus paradoxus. Selanjutnya untuk frekuensi napas itu bisa terjadi takipnea atau bradipnea, retraksi, kesulitan bernapas. Untuk kulitnya itu sendiri bisa terjadi diaporesis, pucat, dingin, sianosis. Untuk leher, posisi trakea, emfisema subkutis, TVZ, dan luka terbuka. Dada biasanya memar, nyeri tekan, asimetris, suara napas menurun, peristaltik usus, perkusi abnormal, luka terbuka, benda asing, dan krepitasi. Untuk suara jantungnya itu biasanya lemah, jauh, murmur, regurgitasi. Untuk abdomen atas itu biasanya memar dan luka terbuka. Yang pertama-tama itu ada fail chest, terjadi jika terdapat fraktur dua atau lebih iga yang berdekatan pada dua tempat. Ada segmen dada yang mengambang. Dapat terjadi gagal napas karena adanya kontusio paru, cedera intratorakal, gerakan diafragmanya itu inadequate. Selanjutnya, pernapasan paradoks atau mengganggu ventilasi paru. Penurunan ventilasi menyebabkan hipoksia, hiperkarbi, dan penata laksanaannya itu adalah ATLS atau ABC. Selanjutnya, jika perlu ventilator mekanik dan stabilisasi dinding dada dengan fiksasi interna. Selanjutnya, itu ada tension pneumothorax. Dijumpai mekanisme ventil, udara dapat masuk ke rongga pleura tetapi tidak dapat keluar. Paru-paru kolaps, nanti pasien semakin sesak, dan pendorongan trakea dan mediastinum ke kontralateral. Selanjutnya, paraleot menurun dan cardio outputnya menurun dan terjadi hipotensi. TVG atau tekanan vena jugularisnya meningkat, suara napas menghilang, dan terjadi hipotensi. Diagnosa ditegakkan secara klinis tanpa pemeriksaan fototoraks. Untuk penata laksanaan itu yang bisa dilakukan ATLS atau ABC, needle thoracostomy, yaitu ditusukkan venocut ukuran besar 14G di sela iga 2 linea midclavicularis dan bisa dilakukan pemasangan selang dada atau WSD, dan penanganan harus segera karena mengancam jiwa. Selanjutnya, trauma abdomen. Trauma tumpul abdomen adalah cedera pada organ-organ di dalam perut yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Cedera ini sering terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, bisa juga karena jatuh dari ketinggian, atau pukulan keras pada perut. Biasanya penyebabnya itu kecelakaan lalu lintas, benturan saat olahraga, atau tendangan keras pada perut. Organ yang sering terkena itu limpa, hati, usus, ginjal, dan pankreas. Yang pertama-tama ada ruptur limpa, yaitu kondisi medis darurat yang terjadi ketika limpa atau organ yang terletak di sisi kiri atas perut robek. Limpa memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menyaring darah. Ruptur limpa seringkali disebabkan oleh trauma tumpul pada perut, seperti kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, atau cedera olahraga. Untuk gejalanya itu sendiri, terdapat nyeri perut, terutama di sisi kiri atas. Nyeri bahu kiri disebabkan oleh iritasi diafragma. Nyeri tekan pada perut, pusing atau bisa juga pingsan, kebingungan, kulit pucat, detak jantung cepat. Untuk penata laksanaan dari ruptur limpa ini sendiri tergantung pada tingkat keparahan cedera. Dalam beberapa kasus, limpa dapat sembuh sendiri dengan perawatan konservatif, seperti istirahat,
dan pemantauan ketat. Namun, dalam kasus yang lebih parah, pembedahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki atau mengangkat limpa, yaitu bisa dilakukan splenektomi atau pengangkatan limpa atau splenorapi perbaikan limpa. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.